Hijrah, perjalanan penting dalam sejarah Islam, dimulai pada tahun ke-13 kenabian, ketika umat Islam menghadapi tekanan yang semakin berat di Mekah. Pada masa itu, Quraisy, yang merupakan suku terkuat dan paling berpengaruh di Mekah, telah mengancam keberadaan Rasulullah dan pengikutnya. Penyiksaan terhadap umat Islam, baik fisik maupun mental, semakin intensif, menyebabkan banyak orang yang sebelumnya memeluk Islam berpindah agama atau merasa tertekan untuk meninggalkan keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi ini membuat Rasulullah SAW, yang saat itu sudah memiliki pengikut yang cukup banyak, harus mencari jalan untuk melindungi umat Islam dan agama yang baru ini. Tidak hanya itu, Rasulullah juga harus memikirkan langkah strategis untuk menyebarkan Islam lebih luas di luar Mekah, karena semakin jelas bahwa di kota tersebut, Islam tidak dapat berkembang dengan bebas. Setelah melalui banyak cobaan, Rasulullah akhirnya menerima tawaran dari penduduk Madinah yang sebelumnya sudah memeluk Islam. Mereka mengundang Rasulullah untuk datang ke Madinah dan memberikan perlindungan kepada umat Islam yang tinggal di sana. Ini adalah titik balik yang akhirnya membawa Rasulullah untuk memutuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika keputusan untuk berhijrah sudah diambil, Rasulullah SAW dan sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, mulai mempersiapkan perjalanan besar ini. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, mengingat Quraisy sudah mengetahui rencana hijrah mereka dan mulai mempersiapkan upaya untuk menghalanginya. Oleh karena itu, strategi yang sangat hati-hati dan cermat diperlukan. Rasulullah dan Abu Bakar memulai perjalanan mereka dengan penuh kewaspadaan, dan mereka berencana untuk bersembunyi sementara waktu di Gua Tsur, sebuah gua yang terletak di kaki Gunung Tsur, sekitar 5 km selatan Mekah. Gua ini memiliki keistimewaan karena posisinya yang tersembunyi dan sulit dijangkau, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersembunyi dari pengejaran Quraisy. Selama berada di Gua Tsur, Rasulullah dan Abu Bakar menghabiskan 3 malam untuk bersembunyi. Selama waktu itu, para pengejar dari Quraisy datang sangat dekat, bahkan mereka hampir saja menemukan Rasulullah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dengan cara yang luar biasa. Saat para pengejar datang ke mulut gua, mereka tidak menyadari bahwa Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalamnya. Bahkan ada sebuah keajaiban yang terjadi ketika seekor laba-laba membangun sarangnya di mulut gua, dan burung merpati bertelur di sana. Hal ini menjadikan jejak mereka tidak terlihat oleh para pengejar. Keberanian Asma binti Abu Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, juga menjadi bagian penting dari perjalanan hijrah ini. Asma, yang dikenal dengan julukan Zat An-Nitaqain, yang memiliki 2 ikat pinggang, tidak hanya berperan sebagai penghubung antara Rasulullah dan Abu Bakar dengan umat Islam di Madinah, tetapi juga sangat cerdas dan tangkas dalam membantu mereka bersembunyi. Pada malam Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan rumah, Asma dengan cekatan menyiapkan bekal perjalanan dan menyembunyikan makanan di dalam 2 kantung kulit yang digantungkan di pinggangnya. Ia berperan penting dalam menyuplai kebutuhan logistik yang diperlukan untuk perjalanan panjang tersebut. Keberanian Asma dalam menghadapi risiko dan kemampuannya untuk tetap tenang di tengah tekanan menjadi contoh nyata pengorbanan besar dalam sejarah hijrah. Selain itu, Abdullah bin Uraiqid, seorang yang dikenal sangat bisa dipercaya dan memiliki kemampuan bernavigasi di padang pasir, menjadi pemandu yang membawa Rasulullah dan Abu Bakar menuju Madinah. Abdullah, yang sebelumnya belum memeluk Islam, dipercaya oleh Rasulullah untuk memandu mereka dengan aman melewati rute yang sangat berbahaya, karena ia tahu betul medan yang akan dilalui. Setelah 3 malam di Gua Tsur, Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan hijrah ini sangat penuh tantangan, terutama karena mereka harus melewati gurun yang luas dan panas terik. Namun, perjalanan tersebut dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang hanya bisa dijelaskan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu titik, mereka sempat merasa cemas karena terlalu banyak rintangan yang dihadapi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan perlindungan melalui berbagai cara.
Salah satunya adalah saat mereka melewati wilayah yang dikuasai oleh suku-suku musuh, tetapi mereka tidak dipergoki oleh orang-orang Quraisy yang sedang mencarinya. Keajaiban lain yang terjadi adalah saat Rasulullah dan Abu Bakar dihadapkan dengan kesulitan air minum, namun Allah memberikan mereka air yang segar saat mereka sangat membutuhkan. Perjalanan menuju Madinah memang penuh dengan ujian, tetapi Allah selalu memberikan petunjuk dan perlindungan yang tiada tara. Para sahabat yang menyertai perjalanan hijrah ini juga menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa dalam menyelesaikan misi besar ini. Setelah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan keajaiban, akhirnya Rasulullah sampai di daerah Quba yang terletak sekitar 3 mil dari Madinah. Ini adalah tempat pertama yang dikunjungi Rasulullah setelah meninggalkan Mekah. Quba adalah sebuah daerah yang dipenuhi oleh penduduk yang telah memeluk Islam dan menanti kedatangan Rasulullah dengan penuh harapan dan kegembiraan. Sesampainya di Quba, Rasulullah disambut dengan sukacita oleh penduduk setempat yang sudah menantikan kedatangannya. Mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyambut Rasulullah dan rombongannya. Kegembiraan menyambut kedatangan Rasulullah bukan hanya karena mereka ingin bertemu dengan Nabi, tetapi juga karena mereka merasa sangat bersyukur atas kehadiran beliau yang membawa petunjuk dan cahaya Islam bagi kehidupan mereka. Penduduk Quba memberikan sambutan yang sangat hangat kepada Rasulullah. Mereka datang berbondong-bondong untuk bertemu dan menyambut beliau dengan penuh rasa cinta. Kegembiraan ini tidak hanya datang dari umat Islam yang sudah ada di sana, tetapi juga dari orang-orang yang baru saja memeluk Islam dan berharap dapat membangun kehidupan yang lebih baik di bawah petunjuk Rasulullah. Sambutan ini bukan hanya sebuah pesta atau acara biasa, tetapi juga sebuah momen bersejarah yang menandai awal dari perjalanan baru umat Islam. Rasulullah mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh penduduk Quba, dan beliau menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk bersama mereka dalam perjalanan ini. Setelah beberapa hari tinggal di Quba, Rasulullah memutuskan untuk membangun sebuah masjid. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan kegiatan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW, dan masjid ini memiliki banyak keutamaan yang dijelaskan dalam berbagai hadis. Salah satu hadis yang terkenal terkait dengan Masjid Quba adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu dengan baik kemudian mengunjungi masjid ini, Masjid Quba, dan salat di dalamnya, maka baginya pahala seperti beribadah umrah." HR Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan masjid ini dalam sejarah Islam. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan keajaiban, Rasulullah dan kaum muslimin akhirnya tiba di Madinah. Berita tentang kedatangan Rasulullah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota Madinah. Penduduk Madinah, baik dari kalangan kaum Ansyar maupun kaum Muhajirin yang telah menunggu dengan penuh harapan, sangat antusias mendengar kabar tersebut. Madinah yang sebelumnya merupakan tempat yang didominasi oleh berbagai suku dan agama, kini menyambut dengan penuh kebahagiaan kedatangan Rasulullah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup yang baru. Penyebaran berita kedatangan Rasulullah sangat cepat, dan dalam waktu singkat, hampir seluruh penduduk Madinah mengetahui bahwa orang yang mereka tunggu-tunggu akan segera tiba. Suasana kota Madinah menjadi sangat hidup dan penuh semangat, dengan banyak orang yang berdiri di sepanjang jalan, menanti untuk menyambut Rasulullah. Begitu Rasulullah memasuki wilayah Madinah, sambutan yang luar biasa datang dari seluruh penjuru kota. Kaum muslimin yang ada di Madinah menyambut kedatangan beliau dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Kaum Ansyar, yang terdiri dari penduduk asli Madinah yang telah memeluk Islam, sangat bersemangat dan merasa sangat terhormat bisa menerima Rasulullah di tengah-tengah mereka. Masyarakat Madinah, terutama kaum Ansyar, tidak hanya menyambut Rasulullah dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Mereka siap memberikan perlindungan dan segala bantuan yang dibutuhkan untuk memastikan perjalanan dakwah Islam dapat berkembang dengan baik di kota Madinah. Kegembiraan itu sangat tampak jelas di wajah mereka, dan banyak yang tidak bisa menahan air mata kegembiraan mereka karena bisa bertemu langsung dengan Rasulullah setelah sekian lama menunggu.
Sambutan tersebut tidak hanya datang dari kaum muslimin, tetapi juga dari orang-orang Madinah yang sebelumnya belum memeluk Islam. Mereka merasa bahwa kedatangan Rasulullah adalah momen yang sangat penting bagi masa depan kota Madinah, yang akan dipimpin oleh petunjuk wahyu dari Allah. Masyarakat Madinah secara keseluruhan berharap bahwa kedatangan Rasulullah akan membawa kedamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi mereka. Salah satu bagian yang paling menyentuh dalam sambutan masyarakat Madinah adalah tawaran dari kaum Ansyar. Kaum Ansyar adalah penduduk asli Madinah yang dengan tulus menawarkan tempat tinggal dan perlindungan bagi Rasulullah dan kaum muhajirin. Mereka menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh para muhajirin yang meninggalkan Mekah demi agama mereka. Dan mereka dengan senang hati membuka pintu rumah mereka untuk memberikan tempat tinggal yang aman. Kaum Ansyar menawarkan tanah, rumah, dan segala yang mereka miliki untuk membantu para muhajirin yang datang dengan penuh keikhlasan. Tawaran ini merupakan contoh nyata dari semangat persaudaraan dan solidaritas yang sangat tinggi. Kaum Ansyar tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga memberikan dukungan moral dan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh kaum muhajirin. Rasulullah sangat terharu dengan sikap kaum Ansyar yang begitu murah hati. Beliau menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh kaum Ansyar. Namun, beliau juga ingin agar setiap orang tetap merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat Islam yang baru di Madinah, tanpa ada rasa ketergantungan yang berlebihan antara kaum muhajirin dan Ansyar. Setelah menerima sambutan yang sangat hangat dari kaum muslimin di Madinah, Rasulullah SAW dengan hikmah dan kebijaksanaannya memutuskan untuk memilih lokasi tempat unta beliau berhenti sebagai tempat tinggal beliau. Keputusan ini bukanlah kebetulan, tetapi merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, saat Rasulullah memasuki Madinah, unta beliau yang bernama Qaswa berhenti di sebuah tempat yang terletak di daerah antara dua rumah penduduk Madinah. Unta tersebut berhenti di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Tanah Bani Najjar. Ketika unta tersebut berhenti dan tidak mau bergerak lagi, Rasulullah menilai bahwa tempat tersebut adalah tempat yang tepat untuk membangun kediamannya. Dan kemungkinan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk tersebut. Tinggal di lokasi tempat unta beliau berhenti, yaitu di Tanah Bani Najjar, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih lokasi untuk membangun masjid yang akan menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial umat Islam. Pemilihan tempat ini sangat penting, karena akan menentukan bagaimana kehidupan beragama dan sosial di Madinah akan berkembang. Rasulullah memilih tempat yang sangat strategis, tepat di pusat kota Madinah, yang dekat dengan rumah-rumah penduduk dan pasar. Lokasi tersebut juga berada di dekat tempat yang ramai, sehingga masjid yang dibangun akan menjadi pusat perhatian dan aktivitas. Pilihan lokasi ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam membangun fondasi kota Islam yang tidak hanya berbasis pada ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan merencanakan kegiatan dakwah Islam. Tanah yang dipilih untuk pembangunan masjid ini sebelumnya milik dua orang anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Tanah ini cukup luas, namun sempat dipenuhi oleh beberapa pohon kurma yang harus ditebang agar dapat digunakan untuk pembangunan masjid. Rasulullah, dengan kebijaksanaannya, meminta para sahabat untuk membantu membersihkan tanah tersebut dan mempersiapkannya untuk pembangunan masjid. Pembangunan Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tanggung jawab para pekerja atau tukang bangunan, tetapi Rasulullah SAW sendiri turut serta dalam mengerjakan pekerjaan fisik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin yang berkontribusi langsung dalam pekerjaan masyarakat. Beliau bekerja bersama para sahabat, menggali tanah, mengangkut batu, dan melakukan pekerjaan konstruksi lainnya. Rasulullah menunjukkan bahwa dalam membangun komunitas yang kuat, setiap anggota masyarakat, bahkan seorang pemimpin, harus siap, bekerja keras dan bergotong royong. Para sahabat pun sangat bersemangat dan berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Mereka membawa batu, kayu, dan material lainnya untuk mendukung proses pembangunan. Dalam salah satu riwayat, ada sahabat yang merasa bangga dan senang bisa membantu Rasulullah dalam membangun rumah Allah, dan mereka tidak segan-segan mengangkat batu berat.
atau melakukan pekerjaan yang paling sulit. Pembangunan masjid ini benar-benar menciptakan ikatan yang lebih erat di antara kaum muslimin, memperlihatkan semangat persatuan dan kebersamaan yang kuat di kalangan mereka. Selain pembangunan masjid, Rasulullah juga memutuskan untuk membangun rumahnya di dekat masjid yang baru dibangun tersebut. Hal ini tidak hanya untuk mempermudah Rasulullah dalam menjalankan tugas-tugas kenabiannya, tetapi juga untuk menjaga kedekatannya dengan umat Islam. Rumah beliau terletak sangat dekat dengan masjid, yang memudahkan beliau untuk selalu hadir dalam kegiatan masjid dan berinteraksi dengan para sahabat. Pembangunan rumah Rasulullah sangat sederhana, yang menunjukkan kesederhanaan hidup beliau sebagai pemimpin umat. Rumah tersebut terbuat dari batu-batu yang disusun, dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Meskipun rumah tersebut sederhana, namun fungsinya sangat penting, karena itulah tempat Rasulullah beristirahat, menerima tamu, menyampaikan wahyu, dan menjalankan tugas kenabiannya sebagai pemimpin umat Islam. Rumah ini juga menjadi tempat di mana berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi. Rumah Rasulullah ini menjadi pusat kegiatan sehari-hari beliau, dan tempat di mana umat Islam datang untuk mendapatkan nasihat atau bertanya langsung kepada beliau. Di sekitar rumah ini pula, banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi, termasuk wahyu yang diturunkan oleh Allah, pembentukan negara Islam yang pertama di Madinah, serta berbagai keputusan penting yang diambil oleh Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Salah satu langkah paling penting yang diambil oleh Rasulullah SAW setelah beliau tiba di Madinah adalah menggagas konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sejati antara kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah, dan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah yang telah memeluk Islam. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa perbedaan latar belakang, suku, dan kebudayaan antara kedua kelompok ini bisa saja menjadi penyebab ketegangan, apalagi mengingat pengorbanan besar yang dilakukan oleh kaum muhajirin yang meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki demi memperjuangkan agama Islam. Namun Rasulullah memiliki visi besar untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya berdiri di atas dasar agama, tetapi juga di atas dasar persaudaraan, saling menghormati dan saling membantu. Beliau ingin menghapuskan segala bentuk perbedaan yang ada antara kaum muhajirin dan Ansyar dan menggantinya dengan ikatan ukhuwah atau persaudaraan Islam yang kokoh dan penuh kasih sayang. Konsep ukhuwah Islamiyah ini bertujuan untuk membangun solidaritas yang kuat di antara umat Islam dan membentuk suatu masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyerahkan kepada musuh." H.R. Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ukhuwah antar sesama muslim dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang, rasa hormat, dan bantuan yang tulus. Konsep ini menjadi landasan bagi kehidupan sosial di Madinah dan diterima dengan penuh semangat oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai bagian dari implementasi ukhuwah Islamiyah, kaum Ansyar menunjukkan contoh yang luar biasa tentang bagaimana mereka berbagi harta dan rumah dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang datang ke Madinah tidak membawa banyak harta, karena mereka telah meninggalkan segala milik mereka di Mekah demi mempertahankan iman mereka. Dengan kedatangan mereka, kaum Ansyar berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan. Kaum Ansyar tidak hanya menawarkan rumah dan tempat tinggal bagi kaum muhajirin, tetapi mereka juga rela berbagi sebagian besar harta mereka untuk membantu saudara-saudara baru mereka yang sedang membutuhkan. Mereka bahkan membagi warisan dan tanah mereka dengan kaum muhajirin, memberikan bagian mereka dalam bentuk materi dan tempat tinggal yang layak. Ini merupakan salah satu bentuk pengorbanan yang sangat besar, di mana kaum Ansyar tidak memandang harta sebagai sesuatu yang lebih penting daripada ikatan persaudaraan dalam agama. Contoh lain dari persaudaraan yang nyata adalah ketika Rasulullah mengadakan perjanjian antara setiap individu dari kaum muhajirin dan Ansyar. Dalam perjanjian tersebut, setiap orang dari kaum Ansyar menjadi saudara bagi seorang muhajir dan bertanggung jawab untuk membantu serta mendukung mereka dalam segala hal. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah dua orang sahabat, yakni Abu Hadrad, seorang Ansyar, dan Bilal bin Rabah, seorang muhajir,
di mana Abu Hadrat menawarkan sebagian besar hartanya untuk membantu Bilal, bahkan berjanji untuk memberikan makan dan tempat tinggal. Rasulullah SAW menggambarkan hubungan ini dengan sangat indah, dan bagi kaum muslimin di Madinah, hal ini menjadi teladan nyata, bagaimana mereka harus saling membantu dan memberi tanpa pamrih. Pengorbanan kaum Ansyar tidak hanya dilihat sebagai suatu kewajiban, tetapi juga sebagai amal jariyah yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansyar begitu menginspirasi dan menjadi salah satu elemen utama dalam sejarah awal perkembangan Islam. Banyak kisah indah yang menggambarkan bagaimana kedua kelompok ini saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, pada saat Rasulullah SAW menggali konsep ukhuwah, beliau mengikat hubungan persaudaraan secara langsung antara beberapa individu Muhajirin dan Ansyar. Di antara kisah persaudaraan yang terkenal adalah hubungan antara Abu Hurairah, seorang muhajir yang baru datang ke Madinah, dengan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat kaya dari Ansyar. Ketika Abu Hurairah datang ke Madinah, ia tidak memiliki apa-apa dan tinggal di masjid. Abdurrahman bin Auf, yang sangat kaya dan memiliki banyak sumber daya, dengan sukarela membantu Abu Hurairah. Ia menawarkan harta dan rumahnya untuk digunakan Abu Hurairah, serta memberi pelajaran tentang berdagang dan mengelola keuangan. Kisah lainnya adalah kisah antara Sa'ad bin Rabi, seorang Ansyar, dan Abdurrahman bin Auf, seorang muhajir. Ketika Abdurrahman datang ke Madinah dan tidak memiliki tempat tinggal atau sumber penghidupan, Sa'ad bin Rabi dengan ikhlas menawarkan separuh hartanya dan rumahnya untuk Abdurrahman. Abdurrahman menolaknya dengan lembut, dan mereka akhirnya sepakat untuk berbagi harta dengan cara yang lebih adil dan bijaksana, membangun hubungan yang saling menguntungkan dan mendatangkan berkah bagi keduanya. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi umat Islam di sepanjang sejarah. Ikatan ukhuwah yang terjalin antara kaum Muhajirin dan Ansyar bukan hanya terbatas pada hubungan material, tetapi juga spiritual. Mereka saling mendukung dalam menjalani kehidupan sebagai umat yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang bersama untuk membangun peradaban Islam yang kokoh. Konsep ukhuwah Islamiyah yang digagas oleh Rasulullah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan sosial di Madinah. Ukhuwah Islamiyah menciptakan ikatan yang kuat antara sesama Muslim, yang pada gilirannya menciptakan sebuah masyarakat yang saling tolong-menolong, saling membantu, dan saling menjaga. Kehidupan di Madinah yang sebelumnya dipenuhi oleh persaingan antar suku, kini berubah menjadi sebuah masyarakat yang lebih harmonis dan terorganisir, berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan. Dalam kehidupan sosial Madinah, baik kaum Muhajirin maupun Ansyar berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Kaum Ansyar yang lebih dulu tinggal di Madinah merasa bangga bisa membantu kaum Muhajirin yang datang dari Mekah. Sementara itu, kaum Muhajirin merasa terhormat dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh kaum Ansyar. Persaudaraan ini menciptakan keharmonisan yang mendalam, di mana seluruh kaum muslimin di Madinah merasa bahwa mereka adalah bagian dari satu keluarga besar yang harus saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Penerapan konsep ukhuwah Islamiyah ini juga tercermin dalam kehidupan politik Madinah. Rasulullah SAW menjadikan ukhuwah sebagai dasar bagi persatuan umat Islam, yang membentuk masyarakat yang memiliki satu tujuan bersama, yaitu menegakkan agama Allah dan menyebarkan dakwah Islam. Melalui persatuan ini, Rasulullah mampu menciptakan sebuah negara Islam yang kuat dan mandiri, di mana hak-hak setiap individu dihargai, dan setiap warga negara, tanpa memandang suku atau latar belakang, memiliki peran yang sama dalam membangun masyarakat. Setelah tiba di Madinah dan menyelesaikan pembangunan Masjid Nabawi serta rumah beliau, Rasulullah SAW memahami bahwa stabilitas sosial dan politik di Madinah sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai suku yang ada di kota tersebut. Madinah, yang pada waktu itu dikenal dengan nama Yatsrib, adalah kota yang dihuni oleh berbagai suku Arab, baik yang sudah memeluk Islam, seperti kaum Ansyar, maupun yang belum, seperti suku Quraisy yang datang dari Mekah dan beberapa suku Yahudi yang tinggal di sana. Di tengah keragaman ini, Rasulullah SAW ingin memastikan bahwa kota Madinah akan menjadi tempat yang aman,
damai, dan penuh solidaritas. Untuk mencapai hal ini, beliau menggagas suatu perjanjian yang melibatkan semua suku di Madinah, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan tentang bagaimana penduduk Madinah akan hidup berdampingan, menjaga ketertiban, serta saling menghormati hak dan kewajiban mereka. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan suku-suku yang ada, termasuk suku Aus, Khazraj, kaum Anshar, serta suku-suku Yahudi yang tinggal di Madinah, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Semua pihak sepakat untuk hidup dalam keadaan damai dan saling membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Madinah. Perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan penduduk Madinah dikenal dengan sebutan Piagam Madinah atau Syahifah Madinah. Piagam ini merupakan sebuah dokumen penting yang mengatur hubungan antara kaum muslimin, kaum Anshar, serta suku-suku non-muslim di Madinah. Isi dari Piagam Madinah mencakup beberapa poin utama yang mendasari kehidupan sosial, politik, dan keamanan di Madinah. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam Piagam Madinah adalah masalah keamanan dan persatuan. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini sepakat untuk saling menjaga keamanan Madinah dari ancaman eksternal maupun internal. Salah satu pasal yang paling terkenal dalam Piagam Madinah menyatakan bahwa jika ada sebuah ancaman terhadap Madinah, maka seluruh suku akan saling membantu untuk melindungi kota ini. Ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah mengutamakan persatuan dan kerjasama antara suku-suku yang berbeda. Rasulullah SAW menyadari bahwa tanpa persatuan yang kokoh, Madinah akan mudah terpecah dan hancur akibat perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan ketertiban agar semua pihak dapat hidup dalam kedamaian. Piagam Madinah bukan hanya sekedar perjanjian politik, tetapi juga mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah yang telah beliau bangun antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dengan adanya kesepakatan ini, seluruh masyarakat Madinah dapat merasakan perlindungan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan mereka. Salah satu aspek penting dalam Piagam Madinah adalah perlindungan terhadap hak-hak kaum muslimin serta kaum non-muslim, khususnya komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah. Rasulullah SAW tidak hanya memberikan perlindungan bagi umat Islam, tetapi juga menjamin hak-hak bagi mereka yang tidak memeluk Islam, selama mereka menghormati perjanjian dan hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin. Piagam Madinah memberikan hak kepada kaum Yahudi untuk menjalankan agama mereka dan mengelola urusan mereka sendiri. Meskipun mereka tidak memeluk Islam, mereka diakui sebagai bagian dari masyarakat Madinah yang memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk hidup aman, hak untuk berdagang, hak untuk melaksanakan kewajiban agama mereka, dan hak untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi serangan atau ancaman dari luar. Selain itu, dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menganiaya atau menzalimi orang lain, baik itu muslim maupun non-muslim. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang damai. Dalam hal ini, umat Islam diperintahkan untuk membantu kaum non-muslim jika mereka menghadapi ancaman, dengan catatan bahwa mereka harus tetap menjaga perjanjian dan tidak bertindak melawan pihak muslim. Piagam Madinah juga menegaskan bahwa jika ada konflik atau sengketa di antara anggota masyarakat, maka perkara tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah dan dengan menggunakan hukum yang berlaku. Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah akan menjadi pihak yang memutuskan jika terjadi permasalahan besar, dan semua pihak harus menerima keputusan tersebut dengan penuh rasa hormat. Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian sosial dan keamanan, tetapi juga sebagai landasan bagi sistem pemerintahan Islam yang pertama di Madinah. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW secara tidak langsung membentuk sebuah pemerintahan yang mengatur semua urusan umat Islam dan masyarakat Madinah, baik dalam bidang agama, hukum, maupun sosial. Piagam Madinah menjadi dasar bagi sistem hukum Islam yang akan diterapkan di Madinah.
dengan Rasulullah sebagai pemimpin politik dan spiritual yang menentukan arah kebijakan umat Islam. Piagam ini juga memberikan ruang bagi masyarakat Madinah untuk hidup secara adil, dengan setiap individu, baik muslim maupun non-muslim, memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Konsep keadilan yang diterapkan dalam Piagam Madinah menjadi model bagi sistem pemerintahan Islam selanjutnya, yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan tidak membedakan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Piagam Madinah juga menunjukkan bagaimana Islam mengatur hubungan antara agama dan negara. Dalam piagam ini, Rasulullah SAW mengatur hubungan antar umat beragama dengan penuh toleransi, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam sebagai dasar pemerintahan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam pemerintahan Islam terdapat ruang untuk berbagai kelompok agama dan kepercayaan, selama mereka dapat hidup bersama dengan damai dan saling menghormati. Selain kaum muslimin yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansyar, terdapat juga sejumlah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Suku-suku Yahudi ini, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Madinah. Meskipun Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada umumnya datang ke Madinah sebagai kelompok minoritas, mereka berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan suku-suku Yahudi tersebut. Ketiga suku Yahudi ini hidup dalam komunitas yang terpisah dari kaum muslimin, tetapi mereka terikat oleh suatu perjanjian yang lebih besar, yaitu Piagam Madinah, yang mengatur hubungan antara umat Islam dan suku-suku non-muslim di Madinah. Dalam Piagam Madinah, suku-suku Yahudi diberikan perlindungan dan hak untuk menjalankan agama mereka, serta hak untuk mengelola urusan mereka sendiri. Namun, mereka juga diharapkan untuk menjaga perdamaian dan bekerja sama dengan kaum muslimin dalam menjaga stabilitas dan keamanan kota Madinah. Piagam Madinah mengatur agar semua pihak saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan internal masing-masing, kecuali jika ada ancaman yang mengarah pada keselamatan bersama. Rasulullah SAW berusaha keras untuk membangun hubungan yang harmonis dengan suku-suku Yahudi di Madinah. Beliau tidak menginginkan adanya perpecahan atau konflik antar kelompok dalam masyarakat Madinah, karena beliau memahami betul bahwa persatuan adalah kunci bagi keberlangsungan umat Islam dan keamanan kota Madinah. Rasulullah SAW secara terbuka mengajak suku-suku Yahudi untuk bekerja sama dan hidup berdampingan dengan damai. Beliau berupaya menunjukkan sikap adil, memberi kebebasan bagi mereka untuk menjalankan agama dan tradisi mereka, serta memberi hak-hak yang setara dalam hal perlindungan dan kesejahteraan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW melakukan dialog langsung dengan pemimpin suku Yahudi, berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dan menghindari konfrontasi. Namun, meskipun upaya Rasulullah SAW untuk menciptakan kedamaian, sangat jelas hubungan antara kaum muslimin dan suku-suku Yahudi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa permasalahan muncul seiring waktu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suku-suku Yahudi terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam Piagam Madinah. Meski Piagam Madinah seharusnya mengikat semua pihak untuk hidup secara damai dan saling menghormati, beberapa suku Yahudi mulai melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat. Pelanggaran ini bukan hanya menyangkut hal-hal kecil, tetapi beberapa tindakan mereka memiliki dampak yang besar terhadap stabilitas Madinah dan keamanan kaum muslimin. Salah satu pelanggaran besar yang dilakukan oleh suku Yahudi adalah ketika mereka mulai menghasut musuh-musuh Rasulullah, termasuk suku Quraisy dari Mekah, untuk menyerang Madinah. Sebagai contoh, suku Bani Nadir berusaha untuk menggulingkan posisi Rasulullah SAW dengan berkomplot dengan pihak-pihak yang bermusuhan dengan umat Islam. Mereka berusaha untuk membuat persekutuan dengan musuh-musuh Islam dengan maksud untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin di Madinah. Selain itu, beberapa suku Yahudi juga mulai melanggar kesepakatan yang tertulis dalam Piagam Madinah dengan tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menjaga keamanan Madinah dari ancaman eksternal, terutama ketika terjadinya serangan atau potensi ancaman dari luar kota. Hal ini menyebabkan ketegangan di antara suku Yahudi dan kaum muslimin.
yang semakin memperburuk hubungan mereka. Pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa suku Yahudi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh Rasulullah SAW karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan umat Islam di Madinah. Rasulullah SAW sangat mengutamakan keamanan dan perdamaian di Madinah, dan beliau tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang berusaha merusak kedamaian tersebut, meskipun itu berarti harus menghadapi suku-suku Yahudi yang telah melanggar perjanjian. Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk diusir dari Madinah. Kejadian ini bermula ketika kelompok Yahudi Bani Qainuqa terlibat dalam suatu insiden yang menyinggung kehormatan seorang wanita Muslim, yang kemudian menyebabkan ketegangan di antara mereka dan umat Islam. Rasulullah SAW menilai bahwa perbuatan mereka mengancam keselamatan kaum muslimin dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar mereka diusir dari Madinah dan tidak boleh lagi tinggal di kota tersebut. Namun, tindakan terhadap suku Yahudi Bani Nadir lebih serius lagi. Suku ini terlibat dalam konspirasi besar untuk menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sehingga beliau memutuskan untuk mengepung benteng mereka, dan akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan Madinah. Suku Bani Nadir diusir dari kota Madinah, dan mereka dibawa pergi ke daerah yang lebih aman di luar Madinah. Suku Yahudi terakhir yang terlibat dalam pengkhianatan besar adalah Bani Quraizah. Pada masa Perang Khandaq, Perang Parit, ketika pasukan koalisi yang terdiri dari Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah, suku Bani Quraizah yang sebelumnya telah berjanji untuk mendukung kaum muslimin justru berpihak kepada musuh. Mereka mengingkari perjanjian mereka dan bersekutu dengan musuh Islam. Pengkhianatan ini berakibat fatal bagi mereka. Setelah pengepungan selesai dan pasukan musuh akhirnya mundur, Rasulullah SAW memerintahkan agar suku Bani Quraizah dihukum sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pihak yang netral, yaitu kaum Aus, suku yang sebelumnya bersahabat dengan Bani Quraizah. Keputusan yang diambil adalah bahwa pria-pria dewasa dari Bani Quraizah dihukum mati, sementara wanita dan anak-anak mereka diambil sebagai tawanan. Tindakan tegas yang diambil Rasulullah SAW ini adalah untuk menjaga kestabilan dan keselamatan umat Islam di Madinah, serta untuk memberi pelajaran kepada mereka yang melanggar janji dan merusak perdamaian. Rasulullah SAW sangat menekankan bahwa pengkhianatan adalah dosa besar dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius bagi siapapun yang melakukannya. Rasulullah SAW akhirnya berhasil membangun masyarakat Islam yang kokoh di Madinah. Salah satu fondasi utama dalam kehidupan sosial yang beliau bangun adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Ukhuwah Islamiyah ini mengutamakan persatuan dan saling mendukung antara sesama umat Islam tanpa memandang latar belakang, suku, atau status sosial. Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai persatuan ini dengan sangat kuat, agar umat Islam hidup berdampingan dalam kedamaian dan saling membantu. Nilai-nilai keadilan dan persatuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari di Madinah. Beliau mengajarkan bahwa seluruh umat Islam adalah saudara dan mereka harus saling menghormati hak satu sama lain. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Keberhasilan beliau dalam menguatkan ukhuwah Islamiyah dapat dilihat dari berbagai contoh kehidupan sosial yang terjadi di Madinah. Salah satu contohnya adalah hubungan yang sangat erat antara kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah dan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah. Meskipun kedua kelompok ini memiliki latar belakang yang berbeda, mereka hidup dalam suasana persaudaraan yang erat berkat usaha Rasulullah SAW dalam menumbuhkan semangat saling membantu dan saling menguatkan. Rasulullah SAW seringkali mengingatkan umat Islam bahwa mereka bukan hanya bersaudara karena agama, tetapi juga karena ikatan kemanusiaan yang lebih luas. Dalam hadis yang sangat terkenal, beliau bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi dan tidak menyerahkannya kepada musuh." HR, Bukhari dan Muslim. Pesan ini menegaskan pentingnya solidaritas antar umat Islam, baik dalam hal membantu sesama maupun menjaga kehormatan satu sama lain.
Selain memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sosial, Rasulullah SAW juga membentuk sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi. Salah satu aspek utama dari sistem ekonomi Islam yang diajarkan Rasulullah SAW adalah larangan terhadap riba, bunga, yang dalam pandangan Islam dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan ketidakadilan. Dalam Islam, transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, yang mencakup kejujuran dalam perdagangan, pembatalan praktik curang, serta penghapusan praktek-praktek yang merugikan pihak lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga memperkenalkan konsep kepemilikan bersama terhadap sumber daya alam dan produksi. Beliau mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh terakumulasi hanya pada segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata agar setiap orang mendapatkan bagian yang adil. Untuk itu, Rasulullah SAW memfokuskan perhatian pada prinsip saling membantu, berbagi, dan memberikan hak-hak orang yang kurang mampu dalam masyarakat. Salah satu langkah penting dalam pembentukan sistem ekonomi Islam adalah dengan mengatur kewajiban zakat dan sedekah yang menjadi pilar utama dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Dalam masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, hak dan kewajiban setiap individu diatur dengan sangat jelas. Setiap muslim memiliki hak untuk hidup dalam kedamaian, mendapat perlindungan, dan menikmati hak-hak sosial yang adil. Namun, hak ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun harta. Salah satu contoh hak dan kewajiban ini adalah kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama muslim dan masyarakat secara umum. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk saling membantu dan mendukung, baik dalam urusan duniawi maupun spiritual. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang muslim yang baik adalah orang yang tidak hanya menjaga hubungan baik dengan Allah, tetapi juga dengan sesama umat manusia. Rasulullah SAW juga mengingatkan umat Islam tentang pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini tercermin dalam hadis beliau, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." HR Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam menjaga kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak orang lain, seperti hak-hak anak yatim, hak-hak wanita, dan hak-hak orang miskin. Beliau menekankan bahwa hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh umat Islam. Zakat dan sedekah merupakan dua elemen penting dalam sistem kesejahteraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Keduanya memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil dan sejahtera bagi umat Islam. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang cukup untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Rasulullah SAW mengatur zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam, yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk membantu meringankan beban orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberi kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, sedekah merupakan amal yang bisa diberikan secara sukarela di luar kewajiban zakat. Sedekah memiliki manfaat yang besar dalam membantu mereka yang membutuhkan, seperti orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Rasulullah SAW sering mendorong umat Islam untuk bersedekah dalam berbagai kesempatan
baik dalam bentuk uang, makanan, maupun bantuan lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sedekah tidak hanya memberikan manfaat kepada penerimanya, tetapi juga membawa berkah bagi pemberinya. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah akan menambahkan rezeki kepada orang yang suka bersedekah." HHR Muslim. Hal ini mengajarkan umat Islam bahwa dengan bersedekah, mereka tidak hanya membantu sesama, tetapi juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Madinah, zakat dan sedekah memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial. Zakat yang dihimpun oleh pemerintah Islam didistribusikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terlilit utang. Sedekah yang diberikan secara sukarela oleh individu juga membantu meringankan beban hidup mereka yang kurang mampu. Dengan cara ini, Rasulullah SAW berhasil membangun sebuah masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan bersama, di mana setiap individu merasa diperhatikan dan dihargai. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW berhasil menciptakan masyarakat Islam yang stabil dan berkembang. Namun, meskipun beliau dan para sahabat berusaha keras untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Madinah, muncul sebuah tantangan besar dari dalam, yakni kemunafikan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay adalah seorang tokoh yang memiliki kedudukan tinggi di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah. Meskipun secara lahiriah ia tampak sebagai seorang Muslim, ia sebenarnya memiliki niat tersembunyi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Abdullah bin Ubay awalnya adalah seorang pemimpin kaum Khazraj, salah satu suku besar di Madinah. Namun, setelah kedatangan Rasulullah SAW, ia merasa posisinya terancam, karena umat Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansyar semakin kuat dan dominan. Merasa terpinggirkan, Abdullah bin Ubay merasa cemas akan kehilangan pengaruh dan kedudukan yang selama ini ia nikmati di Madinah. Oleh karena itu, meskipun ia secara lahiriah mengaku sebagai seorang Muslim, hati dan niatnya penuh dengan kebencian terhadap Rasulullah SAW dan kaum Muslimin. Abdullah bin Ubay menjadi kepala kelompok yang dikenal dengan kaum munafik. Kaum munafik adalah orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, tetapi di dalam hati mereka tetap memegang keyakinan lama mereka dan bahkan berusaha merusak perjuangan Islam dari dalam. Mereka hanya memeluk Islam untuk keuntungan pribadi atau karena terpaksa, tetapi tidak memiliki keimanan yang tulus. Kelompok ini berusaha menanamkan keraguan, kebencian, dan perpecahan di antara kaum muslimin, sembari berpura-pura mendukung Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam menghadapi kaum munafik, terutama Abdullah bin Ubay dan kelompoknya. Meskipun beliau sudah mengetahui bahwa mereka adalah kaum yang tidak benar-benar beriman, Rasulullah SAW tetap menunjukkan sikap sabar dan bijaksana dalam menghadapi mereka. Salah satu prinsip utama yang beliau pegang adalah untuk tidak bertindak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman, meskipun ada bukti yang menunjukkan kemunafikan mereka. Rasulullah SAW selalu mengutamakan kehati-hatian dalam menghadapi masalah ini karena beliau ingin menjaga stabilitas masyarakat Madinah dan menghindari perpecahan yang dapat merusak persatuan umat Islam. Beliau tidak langsung memerangi kaum munafik secara terbuka karena hal itu dapat memicu ketegangan dan perpecahan di kalangan masyarakat Madinah yang pada saat itu sudah sangat rapuh. Namun, Rasulullah SAW juga tidak membiarkan kemunafikan berkembang begitu saja. Beliau selalu menegaskan kepada para sahabat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kelompok ini, meskipun tidak semua orang tahu siapa saja anggota kelompok munafik secara spesifik. Beberapa sahabat bahkan merasa bingung, karena banyak di antara kaum munafik yang tampak baik di luar, namun mereka menyimpan niat buruk dalam hati mereka. Keberadaan kaum munafik di Madinah memberikan dampak negatif yang besar terhadap stabilitas kota ini. Kaum munafik berusaha menumbuhkan keraguan di kalangan umat Islam, menciptakan perpecahan, dan berusaha melemahkan perjuangan Rasulullah SAW. Mereka mencoba untuk merusak hubungan antara kaum Muhajirin dan Ansyar, serta menanamkan kebencian terhadap pemimpin Islam dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Di balik sikap mereka yang tampak mendukung Islam, kaum munafik memiliki agenda terselubung untuk melemahkan kekuatan umat Islam dari dalam. Mereka berusaha untuk mengadu domba antar kelompok, memprovokasi ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Rasulullah, serta bersekutu dengan musuh-musuh Islam di luar Madinah, seperti suku Quraisy dan Yahudi yang berusaha menghancurkan Islam. Salah satu dampak terbesar yang dirasakan oleh umat Islam akibat adanya kaum munafik adalah ketegangan sosial yang mereka timbulkan. Kaum munafik seringkali mengungkit-ungkit masalah yang tidak perlu dan menciptakan suasana saling curiga di antara sesama Muslim. Mereka juga berusaha untuk menunda-nunda keputusan-keputusan penting yang harus diambil oleh umat Islam, dengan harapan bahwa ketidakpastian ini akan mengganggu kestabilan kota Madinah dan memperlemah posisi umat Islam. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menghancurkan moralitas dan semangat juang umat Islam. Mereka menyebarkan fitnah dan tuduhan yang tidak benar, termasuk tentang perilaku Rasulullah SAW dan para sahabat. Hal ini tentunya sangat mengganggu perjuangan umat Islam yang sedang dalam tahap membangun dan memperkuat dasar-dasar negara Islam di Madinah. Rasulullah SAW tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual umat Islam, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang berdaulat. Seiring dengan tumbuhnya kekuatan Islam di Madinah, Rasulullah SAW memandang perlu untuk mengirimkan surat-surat dakwah kepada para penguasa besar di dunia pada waktu itu. Beliau ingin menyampaikan pesan Islam kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin besar, dengan harapan agar mereka menerima ajaran Islam dan bersedia menjalin hubungan baik dengan umat Islam. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada beberapa penguasa penting yang memiliki pengaruh besar pada masa itu. Surat-surat ini disertai dengan utusan yang dikirimkan langsung oleh beliau, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pesan dakwah sampai kepada para penguasa tersebut. Di antara penguasa-penguasa yang menerima surat Rasulullah SAW adalah Raja Najasyi, penguasa Abyssinia, Raja Heraklius, Kaisar Romawi Timur, Raja Kisra, penguasa Persia, serta pemimpin-pemimpin lainnya di wilayah sekitar. Setiap surat yang dikirimkan Rasulullah SAW berisi ajakan untuk menerima Islam, memperkenalkan ajaran tauhid, dan menghormati hak-hak umat Islam. Surat-surat ini menunjukkan keseriusan Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwah Islam, serta strategi diplomasi yang cerdas untuk menyebarkan ajaran Islam tanpa mengandalkan kekerasan. Selain itu, surat-surat ini juga mencerminkan visi beliau untuk menciptakan perdamaian dan persatuan antara berbagai bangsa dan kerajaan di dunia. Surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW mendapatkan beragam respon dari para penguasa yang menerima pesan tersebut. Beberapa respon ini menunjukkan adanya keterbukaan terhadap Islam, sementara yang lainnya menunjukkan penolakan atau bahkan permusuhan. Namun, di tengah berbagai respon yang ada, dakwah Islam mulai dikenal di luar Jazirah Arab dan mendapatkan perhatian dari kerajaan-kerajaan besar. Salah satu respon positif yang sangat signifikan datang dari Raja Najasyi, penguasa Abyssinia, Ethiopia, yang berada di wilayah Afrika Timur. Ketika beberapa sahabat Nabi SAW yang teraniaya di Mekah pergi, hijrah ke Abyssinia untuk mencari perlindungan, mereka diterima dengan baik oleh Najasyi. Beberapa waktu kemudian, ketika Rasulullah SAW mengirimkan suratnya kepada Raja Najasyi, beliau menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap Islam. Raja Najasyi, yang dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, menerima surat Rasulullah dengan penuh penghormatan dan mulai mendalami ajaran Islam. Raja Najasyi bahkan mengirimkan utusan untuk Rasulullah SAW. Dan banyak sejarah yang menyebutkan bahwa Raja Najasyi akhirnya memeluk Islam, meskipun ia tidak pernah berpindah ke Madinah. Pada saat wafatnya Raja Najasyi, Rasulullah SAW memberikan doa dan penghormatan yang besar, bahkan melakukan salat ghaib, salat untuk orang yang sudah meninggal di tempat yang jauh, sebagai bentuk penghormatan atas peran beliau dalam mendukung umat Islam. Salah satu penguasa besar yang menerima surat dari Rasulullah SAW adalah Kaisar Heraklius, penguasa Romawi Timur, Bizantium, pada abad ke-7. Heraklius adalah pemimpin besar yang memimpin wilayah yang sangat luas, termasuk kawasan yang saat itu dikenal sebagai Suriah, Palestina, dan wilayah Timur Tengah lainnya.
Ketika Rasulullah SAW mengirimkan suratnya, Heraklius menyikapinya dengan serius dan mengundang utusan Rasulullah untuk datang menghadap. Meskipun Kaisar Heraklius pada awalnya menunjukkan minat dan rasa ingin tahu terhadap Islam, beliau akhirnya menolak untuk menerima ajaran Islam secara resmi. Dalam sebuah pertemuan yang terkenal, Heraklius bertanya kepada utusan Rasulullah mengenai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan utusan tersebut menjelaskan dengan penuh keyakinan. Heraklius sempat mempertimbangkan untuk menerima Islam, tetapi karena tekanan politik dan kekuatan gereja Kristen yang ada pada saat itu, ia memutuskan untuk menolak. Meskipun demikian, Heraklius mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki kesamaan dengan wahyu yang pernah diterima oleh nabi-nabi sebelumnya, dan beliau menghargai ketulusan utusan Rasulullah SAW. Selain Raja Najasyi dan Kaisar Heraklius, Rasulullah SAW juga mengirimkan surat kepada Raja Kisra, penguasa Persia. Surat ini mengajak Kisra untuk menerima Islam dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, respons Kisra sangat meremehkan. Beliau bahkan merasa terhina oleh surat tersebut dan membalas dengan cara yang sangat negatif. Kisra memerintahkan untuk menangkap utusan Rasulullah SAW dan mengancam untuk menghukum mereka. Namun, kisah mengenai respons Kisra ini kemudian memiliki akibat yang sangat besar. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, kerajaan Persia mengalami kemunduran yang cepat dan akhirnya jatuh ke tangan pasukan Islam setelah beberapa tahun. Meskipun Kisra menolak Islam, takdir menunjukkan bahwa kerajaan Persia yang sombong itu akhirnya runtuh dan digantikan oleh kerajaan Islam yang baru, yang diperintah oleh khalifah-khalifah yang adil dan bijaksana. Melalui pengiriman surat-surat, dakwah kepada penguasa besar dan kerajaan-kerajaan di luar Jazirah Arab, dakwah Islam mulai dikenal di berbagai penjuru dunia. Meskipun beberapa penguasa menolak dan bahkan mengancam para utusan Rasulullah SAW, Islam semakin dikenal dan mendapat perhatian dari banyak orang, baik di dunia Arab maupun di luar wilayah tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa dakwah Islam tidak hanya terfokus pada penaklukan fisik atau peperangan, tetapi lebih pada pendekatan diplomatik dan penyampaian pesan yang penuh dengan kedamaian. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan agama. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, dakwah Islam terus berkembang dan mencapai pengaruh yang sangat besar di luar Madinah, mengubah wajah sejarah dunia. Dakwah Islam yang diawali oleh Rasulullah SAW tidak hanya membawa perubahan spiritual bagi umat manusia, tetapi juga memiliki dampak politik yang besar. Pengiriman surat-surat kepada para penguasa menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya berfokus pada aspek agama semata, tetapi juga ingin membangun kerjasama politik yang saling menguntungkan antara umat Islam dan kerajaan-kerajaan lain. Dakwah Rasulullah SAW juga membuka jalan bagi berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam yang kuat, yang kemudian menjadi kekuatan politik besar di dunia. Setelah Rasulullah SAW wafat, para khalifah dan pemimpin-pemimpin Islam meneruskan dakwah ini dan berhasil memperluas wilayah Islam jauh lebih luas lagi. Proses ini membawa dampak sosial, budaya, dan politik yang mengubah struktur kekuasaan di banyak wilayah, dari Afrika hingga Asia dan Eropa,